Baiklah rekan-rekan, kita bisa melihat kondisi IHSG per hari ini setelah hampir seminggu terakhir pergerakan IHSG sejak breakpeak ya, sekitar hampir 2 minggu lah lebih tepatnya mengalami penguatan, dan hari ini hari terakhir di pekan ini mulai terjadi sedikit pelemahan ya, di mana dibuka sempat naik lebih tinggi daripada kemarin dan akhirnya ditutup tipis dibandingkan harga pembukaannya. Nah, kelihatannya sih IHSG akan berpotensi break trough di pekan depan. Ya, mungkin bisa jadi di hari Senin atau Selasa gitu ya. Mungkin bisa jadi sampai pertengahan pekan depan break trough. Kenapa? Karena sudah mengalami kenaikan yang cukup baik sejak beberapa saat yang lalu ya. Nah, kalau sampai break trough, apa yang akan terjadi? Kalau sampai break trough, kita akan melihat dan menjumpai kondisi high-nya berarti mulai mengalami penurunan seperti yang sempat kita bahas sebelum-sebelumnya. Dan itu artinya apa? Artinya kondisi high-nya bisa turun lebih rendah, bukan berarti downtrend ya, karena kalau downtrend kan harus mengikuti, kalau sampai break trough nanti low-nya lebih rendah lagi daripada low yang ini misalkan ya, yang di 6559, baru dia akan masuk di fase downtrend. Kalau sementara ini saya masih melihat kondisi IHSG masih akan cenderung bergerak flat, ranging and quiet gitu ya, sideways di antara harga yang sempat kita bahas dari pekan-pekan sebelumnya. Jadi masih akan terus bermain di area ini zigzagnya. Cuma perlahan akan semakin mengecil gitu ya. Jarak antara puncak dengan supportnya akan mengecil. Seiring dengan kondisi di mana high-nya ditekan turun, sementara supportnya bertahan dan berusaha untuk sedikit mengalami penguatan gitu ya untuk slow-nya atau supportnya. Ya, jadi IHSG tidak akan mengalami perubahan yang cukup jauh dibandingkan pekan-pekan sebelum yang kita sempat bahas. Ya, masih akan cenderung teruji antara level 7 ribuan untuk harga puncaknya, sementara supportnya atau bottomnya mungkin akan bermain di area 6.730-an, di atas garis merah ini masih cenderung tektok di area ini, rekan-rekan, untuk IHSG. Oke. Sementara untuk saham-saham yang ada di watchlist kita bisa melihat yang pertama ada Adaro ya. Adaro-nya ternyata berhasil bergerak naik di atas trendline support yang kita anggap berpotensi jadi resistance. Ya, setelah dia breakpeak, ternyata dia sempat tertahan mungkin sekitar sekian hari ini ya. Dia sempat tertahan di bawah garis ini 1, 2, 3, 4 hari ya. Setelah itu cenderung bermain di atas. Nah, dengan kondisi seperti ini, buat teman-teman yang memberanikan diri entry ke Adaro atau masih pegang Adaro hingga saat ini, ada baiknya mempertimbangkan jaga pakai break low hari terakhir ya untuk besok. Mempertimbangkan jaga pakai break low hari terakhir, atau kalau Anda sedikit confidence gitu ya, Anda boleh mempertimbangkan break low-nya tanggal 27 Juli sebagai pintu keluar sementara untuk memastikan tergaransi profit setidaknya gitu ya. Untuk yang belum punya, ada baiknya jangan ngejar jika dia terjadi pelemahan, ya. Bersabar dulu aja, menunggu peak trough mengecil, ya, menunggu peak trough mengecil di area sini, atau sekalian tunggu break trough. Jadi kita lihat calon break pertamanya akan jadi seperti apa, gitu ya, untuk Adaro. Kemudian saham yang kedua, Akra. Ya, Akra juga kita sempat bahas ya, ada kemungkinan dia akan tertahan di area harga ini ya, cenderung akan tertahan di sekitar 11.50-an. Nah, ternyata hari ini dia mengalami penguatan yang cukup signifikan nih. Ya, ditutupnya di puncak juga nih rekan-rekan. Nah, sehingga ada kemungkinan angka 11.50-an ini akan berperan sebagai support. Dia akan berubah peran sebagai support. Jadi kalau dia berperan sebagai support, ini juga akan cakep ke depannya gitu ya. Karena kita bisa melihat adanya pola di sini, mungkin dia akan berperan sebagai handle kecil di sini. Ya, karena kebentuk seperti cup kecil ya. Walaupun base-nya nggak gitu cakep, base-nya terlalu tajam sebenarnya. Kalau cup yang lebih menarik sebenarnya, dia restingnya sederhana di area sini nih ya, nggak setajam ini ya. Nah, kita lihat ya WTNC, kalau buat teman-teman yang belum punya, sebaiknya WTNC dulu. Kita lihat apakah dia akan resting dulu di 11.50-an, gitu ya, peak trough baru terbentuk di atas 11.50-an, akan menjadi menarik ke depannya untuk Akra. Buat teman-teman yang sudah ada di dalam, pertimbangkan jaga pakai break daily low hari terakhir sebagai pintu keluar. Antam ya, Antam juga saya keliru membaca chartnya ya. Tadinya saya pikir dengan peak trough jauh dia break peak tertahan oleh resistance, harusnya nggak kuat bergerak naik gitu ya, karena sudah naik terlalu tinggi dari kondisi peaknya, sehingga saya pribadi nggak memberanikan diri untuk masuk gitu ya. Nah, cuma ternyata setelah dia break peak dan 3 hari
struggle gitu ya, nggak kuat naik, dan ternyata kuat naiknya itu hari Kamis kemarin, naiknya cukup tinggi, dan hari ini kembali mengalami candle merah ya. Nah, buat teman-teman yang tetap memberanikan diri entry di break week pertama kemarin, congratulations. Anda bisa mempertimbangkan jaga pakai break low candle terakhir gitu ya. Jaga pakai break low candle terakhir sebagai pintu keluar Anda untuk memastikan juga tergaransi profit gitu ya. Buat yang belum punya sudah lupakan, kita tunggu break week pertamanya kembali. Ya, jadi sementara ini kalau kita perhatikan Antam ini masih sesuai dengan trading plan kita sebenarnya, yaitu break week pertama dia kuat signifikan naik kalau memang punya kemampuan untuk bergerak naik ya. Terus kemudian yang ketiga ada keempat Bank Mandiri. Bank Mandiri buat Anda yang sudah entry ya, kalau niatnya trading ya, Anda boleh jaga pakai break daily low hari terakhir, boleh jaga pakai break previous daily low. Ini juga sama untuk make sure tergaransi profit terlebih dahulu. Karena ada kemungkinan BMRI kalau dia kuat bergerak naik lagi lebih tinggi, ada kemungkinan sekitar 8460-an dia akan struggle juga gitu ya. Dekat 8460-an bisa kemungkinan dia struggle dulu untuk Bank Mandiri. Nah, ini cakep berikutnya nih, rekan-rekan. PNBM. Trend setahunnya uptrend gitu ya. Trend setahunnya uptrend, sudah break trough juga. Kelihatannya akan mengecil peak trough-nya ya. Kelihatannya peak trough-nya akan mengecil di area sini. Peak baru berpotensi terbentuk di sekitar 1810 gitu ya. Trough-nya juga tertahan di atas trend line gitu kan, sehingga peak trough barunya mengecil dan calon break peak pertama. KLN juga turun landai. Ya, ini salah satu kandidat yang menarik buat diperhatikan jika ingin trading ya. Selanjutnya ada BRI. BRI juga sama seperti Bank Mandiri. Buat teman-teman yang sudah entry di break peak pertamanya, tinggal jaga pakai break trough aja atau pakai break daily low hari terakhir juga boleh. Tapi kalau baru niat mau masuk, wait and see dulu aja. Tunggu sinyal beli berikutnya yang lebih menarik. BSML ini saya rasa saya hapus dari watchlist dulu ya, karena sudah ada segitiga biru dan juga sudah berjalan 3 bulan, cenderung turun ya, dan kemungkinan dia akan ranging and quiet terlebih dahulu di area sini. Jadi BSML sementara kita hapus dari watchlist. Berikutnya ada BC. BC buat teman-teman yang sudah entry di break week pertama, ya tinggal ikuti rule-nya aja, jaga pakai break trough gitu ya. Untuk sementara ini, kalau belum ada sinyal untuk bisa entry, Anda juga boleh jaga pakai break daily low hari terakhir jika ingin memastikan sedikit tergaransi profit. PTBA, ya PTBA juga sama buat teman-teman yang sudah entry di break week pertama, Anda boleh mempertimbangkan jaga pakai break daily low atau break previous daily low sebagai pintu keluar Anda, karena ada kemungkinan dia tertahan dulu di area sini nih rekan-rekan. Tapi ini jangan dibuang dari watchlist gitu ya rekan-rekan ya. Kalau Anda sudah fokus di trading saham ini, break trough atau sinyal keluar Anda ketembus, keluar dulu, nanti tinggal pertimbangan entry lagi di break week pertama. Dan ini polanya kelihatan cakep banget di chart ya rekan-rekan. Ada pola segitiga ascending triangle, di mana supportnya terus naik lebih tinggi, sementara resistance-nya ada kemungkinan sementara tertahan di 4.330-an ini. Ya, ini polanya sementara ini terlihat ascending triangle. Jadi juga ada potensi membuat terobosan harga yang cukup berarti ya kalau dia sampai kuat mengalami penguatan lagi. BRMS sementara ini terlihat memang akan cenderung bermain dulu di antara kedua garis trendline ini ya, yaitu level harga 240-an sama level harga 218-an ya. Kalau Anda sudah ada di dalam, tetap jaga break trough Anda. Kalau Anda belum punya, Anda berniat ambil di 248, 250 gitu ya, maka pasang TP saran saya dekat-dekat 280-an gitu ya, pertimbangkan keluar dulu ya, pasang TP. Itu untuk BRMS. Enak ini jika sudah di dalam tinggal jaga pakai break daily low atau break previous daily low. Kalau belum punya lupakan. Energi kalau Anda sudah ada di dalam, Anda bisa pinjam supportnya OS buat pintu keluar. Anda bisa mempertimbangkan 274 gitu ya sebagai pintu keluar Anda. Kalau belum punya lupakan karena jarak peak keduanya sudah terlalu jauh dari peak pertama. IMPC jika sudah di dalam tinggal jaga pakai break trough. Kalau ambil dari break peak pertama sudah tergaransi profit saat ini cukup baik tergaransi profitnya. Kalau belum punya lupakan saham ini karena Anda akan entry di break peak yang keempat nantinya. Sebaiknya biarkan dia break trough dan tunggu break peak pertamanya kembali. ITMG
Buat yang sudah di dalam, Anda tinggal jaga pakai break daily atau break British daily low untuk memastikan tergaransi profit. Ya, ini juga akan berpotensi membentuk pola cup and handle kelihatannya. Ya, kita bisa melihat saat ini dia baru saja nge-break yang 37 ribuan kan ya. Nah, mungkin akan terjadi koreksi gitu ya. Kalau terjadi koreksi, dia kelihatannya punya peluang untuk istirahat di atas 37 ribuan. Maka kita akan melihat pola cup and handle juga di sana untuk ITMG. Kalau belum punya ITMG, wait and see ya, biarkan dia break trough terlebih dahulu, rekan-rekan. Sido, ya hari ini dia drop cukup dalam, ya kalau jaga pintu keluar ini pasti sudah keluar, ya. Sementara ini kelihatannya dia akan sideways, cuma kalau terbentuk peak trough baru yang kecil di sini, spekulasi buy bisa dilakukan, ya. Karena Sido memang secara pergerakan harga seringkali begitu ya, bar merahnya sering panjang-panjang, tapi setelah itu dia bisa bergerak naik kembali dengan pergerakan seperti yang kita pernah bahas cukup uptrend sebenarnya. Dan sementara ini dia tertopang oleh sebuah garis line support. Yang nggak menutup kemungkinan bisa jadi memang ditarik lebih dalam sedikit gitu ya. Makanya saya bilang di watchlist dulu aja, sabar tunggu break pertamanya kembali. Kalau mau entry dan itu bisa dilakukan untuk spekulasi buy ya di break pertamanya. Kobex selanjutnya. Buat teman-teman yang sudah di dalam, Anda bisa mempertimbangkan tetap di break trough atau jaga pakai break daily low hari terakhir juga bisa dilakukan untuk Kobex-nya. Selanjutnya film ya, ini sementara saya no comment karena jelas jarak peak trough-nya cukup jauh ya. KLN juga masih relatif tinggi. MLIA sementara ini jika sudah di dalam tetap jaga pakai break trough dulu aja. Kalau belum punya tunggu peak trough baru terbentuk ya, mungkin di break peak keduanya ada peluang. Tapi nggak terlalu signifikan, cukup menarik karena pergerakannya seringkali cukup liar ya. Day by day-nya itu candle-nya seringkali jauh-jauh ya. Sangat liar pergerakannya. MTMH ini no comment ya, biarkan dia break trough dulu, setelah break trough baru kita bahas. PNLF juga terlihat cukup menarik. Mencoba untuk resting, mencoba untuk membentuk peak trough baru yang lebih kecil. KLN juga sudah turun cukup dalam ya. Kalau peak trough baru mengecil, bisa dipertimbangkan untuk spekulasi buy juga nih. Mengingat kenapa saya ungkap dengan spekulasi buy, karena harganya masih di bawah 500 perak kan. Tapi secara pola mirip sama Bank Pen Indonesia tadi ya. Sekarang uptrend stock betul, PNLF betul, uptrend stock memang. PSSI jika sudah di dalam tetap jaga dengan break trough, rekan-rekan. Pegas, jika Anda sudah di dalam, Anda bisa mempertimbangkan jaga pakai break daily low hari terakhir atau tetap di break trough juga bisa dilakukan. KKGI, kalau Anda sudah di dalam, Anda bisa mempertimbangkan jaga pakai break low candle terakhir, ya. Kemudian RMKE juga sama. Anda bisa jaga pakai break low candle terakhir atau jaga pakai break trough juga boleh dilakukan, ya. SMDR ini sangat berpotensi ranging and quiet ya rekan-rekan ya. Sangat berpotensi ranging and quiet. Jadi sebaiknya hindari dulu di break pertamanya kalau saran saya ini. KLN-nya sejajar ya dengan garis biru mendatarnya. Sementara harga juga peak trough-nya juga masih cenderung mana tadi, sampai mana kita? Sorry kegeser kan, maaf ya. RMKE ya tadi ya terakhir ya. KKGI tadi jaga pakai break trough ya, atau jaga pakai break daily hari terakhir bisa dilakukan. RMKE-nya jaga pakai break low candle terakhir, ya. Terus kemudian SMDR tadi sudah ya kita bahas, ini yang kemungkinan bisa jadi dia ranging and quiet sementara waktu. STAA ini juga
Wait and see dulu sampai peak trough baru mengecil, rekan-rekan. Karena ini ada kemungkinan dia akan ketahan oleh beberapa resistance. Memang kalau lihat view setahun sih masih terlihat cukup uptrend, ya. Wait and see, tunggu peak trough barunya terbentuk ya, rekan-rekan. Telkom, buat teman-teman yang spekulasi buy di break pertama, jaga baik-baik break trough-nya, ya. Temas ini juga kemungkinan ranging and quiet, jadi sebaiknya ini juga dihindari. UNTR ini mulai bisa diperhatikan di watchlist ya, karena dia baru saja break high resistance di 33.400. Jadi kemungkinan dia akan membentuk pola cup di sini juga nih. Cupnya seperti apa tadi, Akra kalau nggak salah ya, nggak terlalu menarik, tajam gitu, tapi ya ada kemungkinan dia akan resting di atas resistance di sini. Jadi di watchlist aja dulu untuk diperhatikan calon break pertamanya nanti seperti apa. Ya kalau Anda ada di dalam, Anda jaga baik-baik dengan break daily low hari terakhir atau break previous daily low-nya. Kalau belum punya, jelas wait and see, tunggu break pertama. Gitu ya rekan-rekan ya. Itu untuk saham-saham yang ada di watchlist. Saya buka pertanyaan saham per saham, silakan. Kalau ada pertanyaan. Pak, mau tanya dulu Pak, kelihatannya hampir semuanya kalau sudah di dalam, kelihatannya itu untuk break daily low kita keluar separuh begitu ya? Betul Pak, keluar separuh atau keluar semua juga nggak apa-apa, karena saya ngelihat kondisi IHSG-nya ada kemungkinan sudah mulai menjumpai harga high-nya gitu loh Pak. Jadi kalau dia sudah menjumpai harga high-nya, kemungkinan memang akan terjadi koreksi dulu seperti yang tadi kita bahas. Saya buka lagi IHSG-nya ya, untuk memperhatikan kemungkinan pergerakan rata-rata saham gitu ya. Nah, tadi kita sempat bahas nih. Kalau dia sudah next tinggi ini kan ada kemungkinan koreksi. Koreksi kalau sampai dia benar koreksi dan break trough, berarti kita bisa melihat kondisi puncaknya memang turun gitu ya. Dan kemungkinan pergerakan IHSG akan zigzag yang terus-menerus mengecil nih. Di mana kan supportnya saat ini kan kelihatan coba tertahan di 6.550-an. Di mana support yang saya yakini benar adalah ini sebenarnya, di 6690-an. Ya kenapa kan 6690-an? Karena setiap kali dia tembus 6690-an ini terus terjadi perbalikan arah gitu ya. Seakan-akan mencoba untuk nggak mau turun di 6690 terlalu lama gitu. Kelihatan banget dia selalu bermain bolak-balik di sana gitu. Nah jadi supportnya kelihatannya diusahakan untuk tidak turun lebih dalam. Sementara resistensinya masih terus terlihat ditekan turun lebih dalam gitu. Jadi ya secara keseluruhan saham-saham yang sudah bergerak naik kelihatannya juga akan sudah mengalami kondisi kenaikan yang cukup jenuh gitu. Saran saya sih ya Anda boleh mempertimbangkan jaga 75% keluar saat jaga pakai break daily low atau keluar dulu semua juga nggak ada masalah. Gitu Pak Ben. Oke, thank you. Ya, silakan yang lain. Pak Jairman. Ya, ini oke, pengulangan ya Pak Jairman. Siap, kita ulang kembali. Ini saham-saham yang ada di watchlist sebenarnya. Akra. Ya, dengan cepat ya rekan-rekan untuk pengulangan ini. Akra, Anda bisa mempertimbangkan jaga pakai break daily low kalau sudah di dalam. Kalau belum punya, lupakan dulu. Ya, Adaro juga sama sebenarnya. Anda bisa jaga pakai break daily low hari terakhir, atau Anda bisa mempertimbangkan jaga pakai break low tanggal 27 Juli jika sudah di dalam. Jika belum punya, jangan action apapun terlebih dahulu. Kalau ADMR ini nggak ada di watchlist nih, ADMR. Sudah kita buang dari watchlist ya. ADMR ini sebenarnya sih adalah saham yang saat ini sudah terlihat patah tren. Kemungkinan dia untuk cenderung ranging and quiet sangat besar, Pak Jairman. Ya, ranging and quiet di mana? Ranging and quietnya kemungkinan di sini nih. Ya, sekitar inilah 2040-an ya, 2040-an sebagai resistance-nya, sementara bottom-nya ya di harga trough saat ini. Ya, jadi kondisinya ADMR akan cenderung ranging and quiet, Pak Jairman. Ya, jadi saran saya hindari dulu ADMR. Kalau Antam ini jaga saja pakai break low candle terakhir ya untuk make sure tergaransi profit. Kenapa demikian? Ini kalau kita tarik garis panjang yang warna merahnya, bentar ya. Ya, kita tarik panjang. Anda lihat, perhatikan nggak rekan-rekan? Ini adalah garis merah, ini adalah support kan?
support dari 2020 ya, support gitu ya. Nah, harganya hari ini saat dia coba jumping gitu ya, untuk coba bergerak naik, nggak kuat, kurang lebih tertahan oleh garis merah tersebut dan dia mulai terkoreksi. Jadi kalau Anda ada di dalam juga pakai break lock candle terakhir terlebih dahulu. Kalau belum punya, lupakan, ya pertimbangkan nanti di calon break pertamanya kembali untuk Antam. BBRI. Ya, untuk BBRI cukup jaga pakai break lock candle terakhir atau di break trough juga boleh. Ya, untuk BRI-nya kalau Anda sudah di dalam, kalau belum punya, nggak action dulu. Sebaiknya di break pertama aja, nanti BRI baru kita bahas ulang. Seperti itu ya, Pak Jerman untuk saham-sahamnya. Saya ke Pak Samuel sekarang untuk Bumi. Bumi, wah luar biasa kenaikannya. Saya taruh beberapa garis tren dulu, Pak Samuel. Oke, Bumi ya. Jika teman-teman sudah ada di dalam, ini teman-teman bisa melakukan tindakan jaga pakai break previous daily low. Ya, day by day diubah pintu keluarnya ke break previous daily low kalau sudah di dalam. Kalau belum punya, jelas ini lupakan. Bisa longsor kapanpun, gitu, bisa longsor kapanpun, dan bisa berpotensi nyangkut gitu ya. Jadi ada baiknya jangan ngejar. Kalaupun Anda tertarik dengan Bumi, biarkan dia break trough dulu. Nanti setelah break trough baru kita bahas ulang. Tapi biasanya saham ini kalau sudah naik tinggi dan dia break trough, kecenderungannya adalah flat dulu atau akan drop dalam, gitu ya. Jadi kelihatannya sudah ketinggalan momentum pergerakannya kalau Anda baru mau ngincar Bumi, kalau Anda belum punya, gitu ya. Udah bisa ya. Buminya Pak Samuel, kita lihat Tebik ya sekarang ya. Udah bisa kontrol. Untuk Tebik ini pergerakannya cenderung zigzag, Pak Samuel. Jadi strateginya Tebik adalah kalau Anda tertarik dengan saham ini, Anda entry ke Tebik di sinyal beli, entah break peak atau break previous daily low-nya OS, break resistance atau break reversal-nya OS gitu ya. Saat harganya dekat-dekat sama 2.600-an. Ya, nah, saat dia bergerak naik, dekat-dekat 3.200-an itu pertimbangkan pasang TP. Karena pergerakan Tebik cenderung zigzag di area harga tersebut, Pak Samuel. Ya, jadi kalau saat ini Anda masih pegang, jagalah baik-baik dengan break daily low hari terakhir. Kalau belum punya, lupakan. Hanya belinya nanti seperti yang tadi saya katakan untuk Tebik. Medco selanjutnya. Medco ini juga bukan saham yang terlihat cukup menarik ya. Pergerakannya dia cenderung zigzag juga, Pak Samuel. Kita kecilkan dulu ya. Kita kecilkan dulu untuk si Medco-nya. Kita bisa melihat kondisi, sebentar, tergeser. Ya, untuk Medco ya, untuk Medco kita bisa lihat nih rekan-rekan mulai tertahan oleh garis trendline yang sama ya, dengan resistance-nya. Jadi kalau Anda sudah ada di dalam, ya jaga aja pakai break low candle terakhirnya gitu ya. Tapi kalau Anda belum punya sih, saya saran cari saham yang lain, Pak Samuel. Memang saham ini cenderung zigzag dan sementara ada trendline resistance yang kelihatannya menahan sebagai resistance nih. Yaitu untuk Medco. Kemudian Pak Jerman, Info. Info sebentar ya.
Inco kalau Pak Jerman ada di dalam, Pak Jerman bisa mempertimbangkan jaga pakai break low candle terakhir nih Pak Jerman. Ya, karena kita bisa lihat kondisi Kehelen juga mulai nyentuh sama garis biru mendatarnya berpotensi ranging and quiet, dan apa namanya memang ada resistensinya di sekitar 6.700-an. Tapi apakah dia kuat naik ke 6.700 atau enggak kita nggak pernah tahu ya sementara ini ya. Jadi kalau Anda di dalam jaga pakai break low candle terakhir, kalau belum punya lupakan dulu ya. Itu untuk infonya. Kemudian Arto. Arto, kalau Anda di dalam, Anda jaga pakai break low candle terakhir aja sih, atau break previous daily low juga bisa dilakukan. Kalau belum punya, hindari dulu Pak Jerman untuk Artonya ya. Kalau Pegas, ini tadi kita sempat bahas juga, ya Anda tinggal jaga aja pakai break low candle terakhir. Kalau Anda ada di dalam, atau kalau Anda cukup nyaman ya tetap di break craft keluar gitu ya. Boleh dipertimbangkan 2 pintu keluar itu untuk Pegas. Kalau belum punya, lupakan dulu. Oke, saham yang lain silakan. Ada lagi? Lagi kan? SKRN. BCA apa? Kita SKRN dulu ya Pak Ben. SKRN. Volumenya nggak ada Pak Hendra. Volumenya terlalu kecil. Uptrend sih uptrend, tapi dengan volume kecil dan pergerakan cukup liar, kalau saya akan hindari dulu saham ini. Uptrend, tapi volumenya terlalu kecil dan pergerakannya terlalu liar, Pak Hendra. Pak Ben mah BCA ya Pak? Iya. Oke, BBCA. BBCA ini kembali ya rekan-rekan. Karakter saham ini kelihatan sedang ngumpulin di 7.200-an. Ngumpulin dalam artian sedang nahan supaya harganya nggak terlalu jauh dari 7.200-an. Tiap dekat-dekat 7.200-an dia akan cenderung berusaha untuk terjadi peningkatan volume sebenarnya, atau setidaknya bertahan ke volume normalnya dia gitu ya. Dan kita bisa lihat nih dari sekitar awal Juli sampai pertengahan Julian itu ya, dia sempat sempat drop di bawah 7.000 tersebut, tapi tertopang oleh trendline support kan ya, dan segera kembali bermain di atas sana gitu ya setelah dia break pertama. Jadi kalau memang Anda mau spekulasi buy BBCA ya di harga-harga break kemarin, break pertama 7.275 gitu ya, atau ya sekarang juga boleh dilakukan di peak yang kedua ini 7.425. Nah, masalahnya dia akan bermain sideways di area ini berapa lama kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau Anda mau entry, Anda bisa bend the rule dengan trough yang lebih dalam. Ya, bend the rule dengan trough yang lebih dalam. Tapi kalau dia bergerak naik, pertimbangkan dekat-dekat 8.000-an itu TP terlebih dahulu. Ya, karena pergerakannya saya khawatir ini mirip-mirip sama Astra kan ya, setelah dia stock split dia cenderung flat gitu ya rekan-rekan, punya level flat yang cukup lama gitu ya. Nah, sekarang BCA kelihatannya demikian. Jadi bumper support itu sekitar 7.200-an, 7.260-an gitu ya. Sementara resistensinya itu ada di sekitar 8.080-an gitu ya. Seperti itu Pak Ben untuk BCA. Pak Andre, semoga kalau sudah di dalam tahan aja. Kalau sudah di dalam jadi TP di 8.000 gitu. Iya, untuk pintu keluar TP-nya TP 8.000, untuk pintu cut loss-nya ya Anda boleh bend the rule gitu ya dengan trough yang lebih dalam Pak Ben. Oke, thank you. Demikian ya Pak Andre, sekalian untuk menjawab Pak Andre juga nih untuk BCA-nya. Sekarang kita lihat PTRO. Aku pakai buat gambar. Cari gitu. PTRO ya. PTRO ini bukan saham yang menarik sebenarnya Pak Andre. Ini sebuah saham yang kelihatannya zigzag dan rawan ranging and quiet. Ranging and quiet di sekitar berapa? Kelihatannya akan tertahan di bawah 3.100-an ini, Pak Andre. Kalau saya boleh saran sih hindari dulu ya Petro, kecuali Anda sudah ambil karena
catch reversal mungkin. Kalau sudah ambil karena catch reversal, jaga pakai break low candle terakhir aja ya buat pintu keluarnya. Kemudian MDKA. Ini juga bukan saham yang uptrend, Pak Andre. Ini sudah patah tren sejak akhir-akhir Juni gitu ya. Kalau Anda ada di dalam karena catch reversal, pertimbangkan jaga pakai break low candle terakhir ya. Kalau belum punya lupakan. Terus kemudian Goto. Saya saja hindari saham ini Pak Andre. Kenapa gitu ya? Karena kita bisa lihat 1 bulan terakhir ini jelas downtrend ya, di mana high-nya terus turun ke level lebih rendah, support-nya atau low-nya juga turun ke level lebih rendah. Terus bicara soal apa namanya volume, ya volume jelas besar, tapi apa ya namanya ya? Ini bisa jadi resistance juga di sini nih. Jadi sementara hindari dulu lah saham ini, Pak Andre. Saham yang lain silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan teman-teman kalau ada lagi yang lain. Jadi ntar dia bisa gambar. Bisa review ulang ya kalau dari watchlist kita. Sementara yang paling menarik kalau menurut saya adalah ini PNBN, di mana saham views tahunnya sudah uptrend. Siap Pak Ben? Thank you sudah ikutan ya Pak Ben. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Saya ulang ya, untuk PNBN ini kita bisa melihat kondisinya uptrend dan calon breakthrough pertama, di mana peak pertamanya juga berpotensi dengan trend yang mengecil gitu ya. Dan terbentuk kemungkinan juga terbentuk di atas sebuah trendline support. KLN juga sudah turun dalam gitu ya. Silakan Pak Yamin, ada pertanyaan? Oke, selain PNBN tadi ada juga apakah Antam ada kemungkinan akan turun di bawah 1.600 lagi? Oke, kita lihat Antamnya lagi buat Pak Andre Ruslim. Turun di bawah 1.600-an lagi. Kalau ngelihat kondisi chart ya kemungkinan itu tetap ada sih Pak Andre. Ya kalau ngelihat kemungkinan itu tetap ada di bawah 1.600-an. Ya tapi kenapa demikian gitu ya? Karena ada kemungkinan dia akan jadi channeling di area sini nih. Kalau ini saya tarik lebih panjang. Gitu ya. Ini kan kemungkinan pertama mentok di bawah trendline yang warna merah. Ya kalau ini tarik lebih panjang lagi kemungkinan kan dia bisa jadi drop. Ya pertanyaannya kapan ditembus di bawah 1.600 ya nggak tahu kapan. Tergantung pergerakan market tentunya. Tapi kemungkinan itu saya rasa ada gitu ya, Pak Andre Ruslim. Pak Tony, Pak, Pak. Ya. Kalau Bevin, backprick lagi, BP2 gimana Pak? Bevin. Lagi mandi. Kalau ini saya akan skip Pak Hendra. Saham ini bukan saham uptrend yang baik, cenderung sudah sideways sebenarnya, banyak resistance di atasnya. Ini sebenarnya calon breakthrough pertama sih. Ini sudah pernah breakthrough dan ini breakthrough pertama. Ya, jadi kalau saya boleh saran, ini hindari dulu, Pak Hendra. Oke. Tony, ya. Kayaknya Pak buat Senin kayaknya nggak ada ya Pak. Buat Senin saya nggak nemu nih. Saya bilang itu kemungkinannya ya kalau buat Senin sih belum tentu bisa langsung breakpick ya, tapi buat pekan depan ini sekaligus menjawab Pak Samuel dan juga Pak Jairman. Kalau saya melihatnya dua saham ini antara PNLF sama sama ini apa nih? PNBN tapi ya.
Tapi masih jauh. Masih peaknya jauh, Pak. Betul, betul. Peaknya masih jauh. Ada kemungkinan peaknya mengecil. Yang lebih dekat ya ini yang ditanya Pak Samuel, PNLF. Ya, ini menarik sih Pak Samuel. Uptrend dan juga dia sudah break trough berarti calon break pertama. KLN juga turun kan ya ke level yang lebih rendah. Menarik, cuma yang membuat saya nggak nyaman adalah harganya kan di bawah 500 perak gitu ya. Dan perlu waktu untuk break pertama karena peaknya juga masih jauh seperti yang tadi Pak Hendra Budiman juga bilang. Ya, jadi kalau ditanya antara PNLF sama PNBN, kalau saya lebih prefer ke PNBN Pak Jerman. Ya, cuma satu itu doang saham yang sementara ini saya lihat gitu ya. Cuma seperti yang tadi Pak Hendra Budiman bilang juga masih jauh. Peak barunya juga masih ada kemungkinan turun lagi lebih rendah gitu ya. Apakah minggu depan bisa entry-nya? Ya mungkin, atau bisa jadi justru bahkan minggu depannya lagi baru bisa break peak kalau peak trough-nya masih belum bisa segera kebentuk gitu ya. Seperti itu Pak Samuel Jerman. Ya. Pak Tony, kayaknya seger tuh Pak. Kayaknya seger Pak. Boleh dicoba Pak? Seger. Ya uptrend sih. Cuma sudah berjalan lebih dari 3 bulan nih Pak Hendra. High-nya turun ke level lebih rendah, diikuti sama support turun ke lebih rendah juga gitu ya. Cenderung turun hampir 3 bulanan. Jadi kalau bisa dibilang patah tren, ini juga kelihatannya patah tren karena segitiga birunya walaupun belum muncul, tapi tadi saya bilang puncaknya turun ke level lebih rendah, supportnya turun ke level lebih rendah. Kalau bicara sekedar bisa segera break peak, iya minggu depan bisa segera break peak dia. Mungkin Senin, Selasa dia break peak. Pak. Iya betul. Kalau bicara pakai OS ini semakin tidak menarik. Kenapa? Karena akan kejebak di ranging and quiet. Banyak resistance dan support di dekat harga, Pak Hendra. Anda bisa lihat di sini. Kalau pakai OS, Pak, kalau pakai OS kayaknya saya ambil 11.20, Pak. Tuh ya, Anda bisa lihat ya. Kejebak di 3 support dan 3 resistance dia ranging and quiet. 11.20. Setelah break yang ini berarti. Jaga cut loss di mana, Pak Hendra? Jaganya di ini, Pak. 10.20. Iya, sekitar 10% ya. Berarti sekitar 10% risk-nya yang bisa diterima gitu kan. Ya boleh-boleh aja dicoba. Cuma kalau Pak Hendra kan case-nya kembali ya rekan-rekan. Pak Hendra ini mantau monitor gitu kan ya. Jadi ya beliau bisa lebih fleksibel untuk menentukan in out-nya gitu kan. Tapi kalau saya boleh saja sih buat teman-teman yang nggak mantau monitor, hindari dulu saham ini karena dia kejebak di ranging and quiet. Dengan risk 10%, sementara peluang reward-nya di mana? Memang resistensinya ada di sini, berarti peluang reward 12%. Cuma hati-hati, ini pun bisa jadi resistance ya di 4-5%-an. Ya, mungkin kalau Pak Hendra Budiman entry kalau dia tembus 11.20 bisa pertimbangkan pasang TP di sana di 11.70-an mungkin. 1.200. Oke. Nah, cuma hati-hati bisa jadi 11.70 pun jadi harga tertingginya dia loh. Gitu. Oh iya. Oke. Ya. Oke, saya ke Pak Jerman sekarang. Oh, Pak Jerman tadi saya udah jawab ya. Pak Yamin. Oke. SSMS. Ada buaya, aku. SSMS. Udah uptrend Pak. Ini udah ya uptrend, Pak. Memang uptrend sih. Tapi kalau sudah di dalam ya tinggal jaga pakai break trough atau jaga pakai break low tanggal 28 Juli, Pak Yamin. Tapi kalau belum punya ya jangan masuk dulu. Kenapa? Karena ini sudah break peak yang cukup tinggi gitu ya. Biarkan dia break trough dulu, biarkan setelah break trough kita lihat break peak pertama jadi seperti apa. Ini sementara saya simpen dulu deh ke watchlist ya. Sawit sumber emas. Oke, SRTG selanjutnya.
SRTG ini sudah patah tren, Pak Yamin. Jadi kalau ini sih sementara dengan rule-rule yang kita pelajari, sebaiknya dihindari dulu ya kalau ini. Karena ada resistance juga kan di 2600-an ini, dan kaliannya rawan nempel di sana juga berarti akan rawan ranging and quiet gitu ya. Itu untuk SRTG sebaiknya hindari dulu. Berikutnya Harum. Harum juga sama, bukan sama tren yang menarik. Justru kalau Anda punya, sebaiknya Anda segera jaga di break daily low atau break previous daily low-nya. Kalau belum punya, hindari dulu, Pak Yamin. Untuk Harum. Ali selanjutnya. Sama, ya. Ali pun juga sama. Bukan saham yang uptrend sebenarnya. Justru sudah patah tren, dan saat ini Ali punya resistance bayangan di 9825 gitu ya. Kalau Anda belum punya, sebaiknya sabar menunggu peak baru terbentuk untuk wait and see ya. Dan itu pun ya. Kalau udah Pak Tony, kalau sudah di dalam, gimana nih? Jaga pakai break trough aja, dan kalaupun dia mengalami 932. Kalau besok dia mengalami 975 atau 93 Pak? Kenapa sorry Pak? Itu 993 atau 9275 Pak? Buat pintu cut loss-nya? 93. 93 buat pintu cut loss, dan kalaupun terjadi penguatan, saya khawatir ini akan jadi resistance nih di 10.500. 10.500 berpotensi jadi 93 atau 9275 Pak? Pintu cut loss maksudnya Pak Hendra kan? 93 Pak. Iya. 93 untuk pintu cut loss-nya. Di break trough terdekat aja. Ya, kalau Anda belum punya, sebaiknya sih tetap nggak punya kalau menurut saya. Kalaupun Anda mau spekulasi buy, ya pasang-pasang TP dekat-dekat 10.000 tadi, 10.500. Ya, untuk pasang TP-nya, Pak Yamin. Seperti itu ya, Pak Yamin. Untuk saham-sahamnya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Yuk, ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan rekan-rekan. Ada lagi saham yang lain? Ada yang baru login kelihatannya, silakan. Kalau ada pertanyaan, teman-teman baru login. Thank you Pak Yamin, selamat istirahat ya. Selamat berakhir pekan. Pak Jerman juga pamitan. Oke, thank you Pak Jerman sudah ikutan ya. Ada lagi yang lain, silakan. Following friends. Kalau masih ada pertanyaan, rekan-rekan silakan. Sido hari ini drop cukup dalam, Pak Akmal. Ya, jadi harusnya sudah cut loss juga gitu ya kalau kita beli break di sana, karena sudah break trough, baik break trough yang terdekat maupun break trough yang kita banderol gitu ya. Tapi ini menarik buat spekulasi gitu ya, menarik untuk spekulasi jika peak pertamanya terbentuk nanti. Jadi spekulasi buy-nya nanti tunggu break pertama ya. Gitu Pak Akmal. Kalau bicara rule memang sudah patah tren ya rekan-rekan, karena sudah berjalan lebih dari 3 bulan dia sideways. Tapi saya mempertimbangkan untuk spekulasi buy di break pertamanya nanti, mengingat tren besarnya Sido memiliki tren up yang cukup baik. Bahkan setelah dia drop dalam gitu ya, setelah dia drop dalam pun tertopang oleh trend line, dia akan mantul kembali gitu ya. Memang kalau bicara support terkuatnya kan yang ini nih, support yang terkuatnya. Tapi mudah-mudahan ini nggak terjadi ditarik drop turun ke sini dulu gitu ya, mudah-mudahan support baru yang terbentuk sekarang ini
cukup kuat sebagai bumper atau support barunya gitu Pak Akmal. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Yang lain, silakan. Ada lagi yang lain? Sekarang saya masih pegang ada BRI, Pak. Masih pegang. BMRI saya masih pegang. Kalau sidonya jika ketembus pintu ini saya, ketembus kan dalam artian kejual gitu ya. Mudah-mudahan dia nggak ambrol. Saya belum ngecek portofolio gitu ya. Kalau ngeliat ininya sih harusnya kejual. Karena saya bandrol kan dengan traffic yang lebih dalam. Nah masalahnya saya belum ngecek kejual nggak. Harusnya kalau marketnya normal-normal aja sih kejual. Ya kalau yang Bank Mandiri dan BMRI, Bank Mandiri dan BRI saya nggak pasang pintu stop loss. Jadi itu make sure pasti saya ada di dalam gitu Pak Akmal. Pak Tony itu raja Pak, bisa dimasukin watchlist Pak. Raja. Tunggu break draft deh Pak Hendra. Setelah break draft kalau misalkan dia nggak patah tren kita masukkan ke watchlist ya. Karena dia uptrendnya kan baru 1 bulan terakhir aja setelah diseret naik begini ya. Setelah break draft nanti kita lihat. Kalau misalkan setelah break draft nggak drop dalam kita masukkan ke watchlist nanti. Thank you Pak Akmal. Ada lagi yang lain silakan. Pak Samuel, BRPT. Kalau saya boleh saja sini sih dihindari Pak Samuel. Bukan saham uptrend nih, saham yang sebenarnya zigzag gitu ya, zigzag. Di mana zigzagnya pun high-nya itu masih terus, nah Anda bisa lihat ya, high-nya itu terus tertekan turun lebih rendah. Kalau supportnya memang sekarang mencoba untuk naik lebih tinggi. Memang baru mencoba untuk naik lebih tinggi gitu ya. Tapi mengingat high-nya terus turun ke level yang lebih rendah, ya kelihatannya kalaupun BRPT kuat melanjutkan penguatan, belum tentu penguatan itu bisa ngelewatin level ini. Ya 1090. Saya rasa kalaupun terjadi penguatan lebih jauh, kelihatannya dia akan struggle di 1090 gitu Pak Samuel untuk BRPT. Kemudian MDLN. Oke, untuk MDLN kita akan melihat ya kondisinya. Kita coba lihat dulu ya sebentar. Ini juga bukan saham yang uptrend sih sebenarnya ya. Lebih ke arah baru mencoba untuk bergerak gitu ya. Jadi tingkat volatilitasnya sangat tinggi. Dengan tingkat volatilitas yang sangat tinggi sih kalau saya boleh saja sini hindari juga gitu Pak Samuel. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam, Anda bisa mempertimbangkan jaga batas bawah dengan break daily low atau jaga batas bawahnya dengan break low tanggal 27 Juli gitu ya. Kalau belum punya, hindari dulu Pak Samuel. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Thank you Pak Samuel sudah ikutan. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Teman-teman yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan. Ada lagi yang lain? Silakan.
You know, I love God. I got a ponytail. Jadi ya dulu yang tadi deh. Kalau nggak ada pertanyaan lagi nanti 20.30 saya akhiri, saya pamit lebih awal ya rekan-rekan. Kita buka 5 menit lagi ke depan, silakan. Yuk, silakan rekan-rekan. Pak Akmal, thank you sudah ikutan. Selamat istirahat, Pak Akmal. Have a wonderful weekend juga buat Pak Akmal. Teman-teman silakan. Easy ya. Sekarang. Baik. Ya, ada lagi rekan-rekan silakan. Enak. Ya, thank you Pak Andre Ruslim. Teman-teman, saya masih buka ya sampai 20.30 ya sayang. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, thank you Pak Indra. Selamat istirahat. Oh, ambil gunting. Permisi, Dad. Bantu aku ambil guntingnya. Oh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya pamit kalau gitu ya rekan-rekan ya. Kita lanjut di grup Telegram. Nanti kalau Anda terinspirasi tiba-tiba ada sama apa yang mau dilihat, ketika aja di sana saya jawab lewat Telegram nanti. Ya. Thank you semuanya. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Terima kasih sudah menemani saya sampai selesai. Saya pamit ya. Bagian ini.